Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Mas Hendra, Mbak Dian, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Devita Johan. Hari ini saya akan menjadi moderator dalam pemaparan proyek akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya. Kelompok kami merupakan kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Ahmad Adam Maulana dan Ahsan dari Sastra Jawa, Dea Aurelia Herianto dan Syafa Aula Rahman dari Sastra Cina, Devita Johan atau saya sendiri, dan Jasmine Rizky Sumirat dari program studi Rusia. Seperti yang kita tahu, bersamaan dengan masuknya varian virus COVID-19 yang baru, pada saat ini telah terjadi peningkatan atas jumlah orang yang terpapar virus COVID-19. Berita seputar COVID-19 dan vaksin juga terus menyebar luas secara bebas di media sosial. Beberapa di antaranya disebar begitu saja tanpa ada bukti yang jelas, sehingga menimbulkan sejumlah kontroversi. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan kebingungan untuk mengikuti protokol kesehatan yang benar. Oleh sebab itu, kami kelompok 5 memilih topik COVID-19, budaya dan literasi kritis di Indonesia. Selain itu, kami akan berfokus kepada topik khusus, yaitu hoax kandungan vaksin Sinovac. Dengan topik ini, kami akan memberikan argumen dan pendapat atas hoax yang beredar dan menganalisisnya secara kritis, agar kami dapat menjadi agen anti-hoax dan penyebar kebenaran dari keberadaan dan manfaat vaksin COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan, kita akan menyaksikan cuplikan dari CNBC mengenai waspada hoax vaksin. Vaksin COVID-19 jadi jurus untuk mengerem penyebaran corona. Namun banyak informasi yang beredar simpang siur dari sumber-sumber yang tak bertanggung jawab. Beragam mitos dan hoax pun berseliweran terkait dampak negatif vaksin COVID-19. Tapi pemerintah memastikan tahapan uji klinis untuk keamanan pada manusia. Jadi pada prinsipnya pengawalan pengadaan vaksin ini selama ini dilakukan oleh Badan POM. Dan kita betul-betul memastikan bahwa Badan POM melakukan evaluasi ini terhadap protokol uji klinik yang dilakukan dan selalu melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut. Tapi masyarakat juga harus ikut berperan sambil menunggu vaksin diproduksi dengan tidak ikut menyebarkan hoax. Pemerintah meminta masyarakat untuk cerdas dan selektif dalam menerima informasi. Ya, saya kira diharapkan masyarakat itu yang memberi dukungan atas semua tahapan, mulai penyiapan hingga pelaksanaan vaksinasinya, juga mengikuti informasi-informasi, tapi melalui sumber-sumber yang yang resmi. Sambil menunggu periode vaksinasi, masyarakat diharapkan tetap menerapkan disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Tim Liputan CNBC Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah meningkatkan status corona atau COVID-19 secara global menjadi pandemi. Pemerintah Indonesia tentunya perlu meningkatkan kewaspadaan terutama dalam hal mencegah penyebaran kasus. Setahun berlalu dan sampai saat ini secara faktual, basis data masih tidak efektif dalam menekan dan menghentikan transmisi penularan COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, data COVID-19 perlu dibenahi untuk menyikapi pandemi di tahun kedua ini. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk membatasi penyebaran COVID. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga PPKM. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah ini menegaskan kembali tentang pembatasan aktivitas sosial. Hal itu dikarenakan COVID-19 tergolong mudah menular, khususnya melalui interaksi yang dekat antar orang ke orang. Selain di Jakarta, pelaksanaan PSBB hampir dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan maraknya berbagai berita mengenai COVID-19, berita tentang vaksin tak luput dari hoax. Hoax yang berkaitan dengan vaksin COVID-19 semakin banyak menyebar di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah mengidentifikasi 111 hoax yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Adanya kecenderungan peredaran hoax, terutama mengenai vaksin COVID-19 itu terus meningkat. Dan apabila hoax tersebut dibiarkan, maka berpotensi akan berdampak pada capaian kesuksesan vaksinasi oleh pemerintah. Membahas berbagai berita hoax khususnya mengenai vaksinasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang semakin meluas di masyarakat. Cek situs-situs terpercaya dan selalu mengecek keaslian sumber berita pun dapat kita lakukan agar tidak termakan oleh hoax. Baik, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Jasmine Rizky dari Sastra Rusia. Saya akan memaparkan tentang tren vaksinasi Sinovac di kalangan kaula muda. Jadi seperti yang saya tahu, COVID-19 ini mengalami mutasi virus yang sekarang dinamakan COVID Delta. Nah, varian ini lebih cenderung menyerang ke orang-orang yang usianya di bawah dari lansia. Oleh karena itu, zaman sekarang banyak anak-anak yang mulai terkena atau terpapar COVID-19. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Untuk dari pemerintah sendiri, sekarang sudah mulai digalakkan vaksinasi untuk kalangan di bawah lansia dari 18 sampai 25, juga dari umur 13 sampai 17 tahun. Nah, tapi sayangnya hal ini tuh belum dijadikan tren oleh para kaula muda, sehingga orang-orang ada yang kesulitan untuk mencari informasi vaksinasi tersebut. Kebetulan juga saya tergabung dengan World Vaksinasi Update yang di sananya ada narasumber berupa dokter, juga pengamat-pengamat ahli yang berbicara tentang Sinovac ini. Jadi kebetulan Sinovac itu adalah vaksin terbesar yang diimpor di Indonesia yang penggunaannya paling marak di kalangan masyarakat. Hal yang kaula muda bisa lakukan adalah membuat hal ini menjadi tren baik untuk diikuti kalangan yang lainnya. Mulai dari sini kita bisa memanfaatkan pencegahan hoaks dan juga sosialisasi yang lebih mumpuni di kalangan masyarakat dan juga kaula muda. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Aurelia Herianto akan memaparkan argumen saya. Indonesia sedang gempar dengan masuknya virus COVID-19. Virus ini menyebar dengan begitu cepat, sehingga menyebabkan terjadinya lockdown di beberapa daerah dan PSBB di kota-kota besar. Mobilitas juga sudah dikurangi, dan sekarang ini semua orang bekerja, belajar, serta melakukan segala aktivitas di rumah. Tahun 2021 ini, varian virus COVID-19 Delta sudah masuk ke Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan mengurangi aktivitas yang memaksa kita untuk pergi keluar rumah dan juga sesegera mungkin mendaftarkan diri untuk divaksin. Vaksin COVID-19 sudah disebarkan pemerintah dan berguna untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan. Sebagian besar jenis vaksin COVID-19 yang tersebar di Indonesia memiliki efek samping seperti demam, badan pegal-pegal, kelelahan, dan lainnya. Di samping itu, rupanya tersebar juga beberapa rumor yang sempat dipercaya masyarakat tentang vaksin COVID-19. Salah satunya yaitu vaksin COVID-19 yang mengandung magnet. Dilansir dari merdeka.com, ditemukan rumor bahwa vaksin COVID-19 mengandung magnet, setelah tersebarnya video perempuan yang menunjukkan dirinya menempelkan koin pada bagian lengan yang sehabis disuntik vaksin COVID-19 dan tertempel. Berdasarkan Halo Dokter, vaksin COVID-19 mengandung aluminium hidroksida yang berguna untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Juga di dalamnya terkandung larutan fosfat dan larutan garam natrium klorida. Berdasarkan peneliti vaksin dari Universitas Northwestern Feinberg, Dr. Thomas Hope menyatakan bahwa kandungan vaksin tidak mungkin berisi logam, tetapi memiliki bahan yang menjaga pH. Koin yang tertempel di tangan perempuan tersebut biasanya terjadi dikarenakan setelah penyuntikan vaksin diberikan band-aid atau plester. Sama saja seperti pada waktu kita kecil menempelkan koin di wajah. Hal ini bisa terjadi karena ada minyak di muka kita, bukan karena ada kandungan magnet di daerah wajah kita. Jadi, kejadian ini bukan disebabkan oleh kandungan yang terdapat di dalam vaksin COVID-19. Halo semuanya, nama saya Syafa Aura dan saya akan menjelaskan mengenai isu vaksin COVID-19 mengandung boraks. Tahap awal vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dilaksanakan dengan target menerima vaksin sebanyak 40,2 juta orang. Tujuan utama vaksinasi di masa pandemi ini yakni untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Vaksinasi juga diharapkan dapat mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona. Akhir-akhir ini, sebuah pesan beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang menyatakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung bahan-bahan berbahaya seperti boraks, formalin, aluminium, dan merkuri.
Padahal kenyataannya, vaksin Sinovac sendiri tidak mengandung bahan-bahan yang disebutkan tadi dan bahan pengawet lainnya, serta sudah dijamin kualitas, keamanan, efektivitasannya di bawah pengawasan BPOM dan memenuhi standar internasional. Corporate Secretary Bio Farma Bambang Herianto mengatakan vaksin COVID-19 racikan Sinovac hanya mengandung beberapa unsur. Pertama, yaitu virus yang sudah dimatikan, yang kedua ada aluminium hidroksida, yang ketiga ada larutan fosfat, yang keempat adalah larutan garam atau natrium klorida. Berita-berita yang beredar tentunya meresahkan masyarakat, maka konsep literasi kritis dapat menjadi acuan utama dalam menghadapi krisis informasi di tengah pandemi yang belum kunjung berakhir. Kemampuan literasi yang kritis menempatkan seseorang sebagai konsumen informasi yang lebih aktif, misalnya mampu menilai konten digital apakah terpercaya atau mengandung bias tertentu. Kita diharapkan tidak hanya mampu untuk mempertanyakan kebenaran suatu informasi, namun juga akan melakukan aksi nyata memerangi misinformasi. Banyak berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk memerangi hoax, seperti membaca tagline berita dengan seksama, dan juga pastikan sumber berita sebelum kita membaca dan menyebarkannya. Selain kandungan magnet dan boraks yang sudah dipaparkan sebelumnya, beredar juga hoaks kandungan sel kera hijau Afrika di dalam vaksin Sinovac. Salah satu penyebaran hoaks tersebut dapat kita lihat pada foto screenshot di samping yang berasal dari website turnbackhoax.id dan covid19.go.id. Nah, tanpa bukti yang kuat dan jelas, hoaks tersebut langsung diedarkan di berbagai media sosial, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong menolak untuk melakukan vaksinasi. Faktanya, pada konferensi pers hari Minggu tanggal 3 bulan Januari, juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma, Bambang Herianto menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung verocell atau sel vero, karena sel vero hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh virus tersebut untuk proses perbanyakan virus sebagai bahan baku vaksin. Jika tidak menggunakan media kultur, maka virus akan mati sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, setelah mendapat sejumlah virus yang cukup, maka akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan sel vero ini tidak akan ikut atau terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Zubairi Jorban, melalui akun Twitter resminya, juga telah menyatakan bahwa klaim mengenai kandungan vaksin Sinovac tersebut adalah hoax. Demikian, sangat disayangkan bahwa penyebaran hoax masih terjadi di masa pandemi, di mana dengan adanya berbagai media sosial, serta kemudahan klik and share, seharusnya masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu menyebarkan informasi yang akurat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang ragu ataupun takut dalam melaksanakan vaksinasi untuk menekan angka kenaikan COVID di Indonesia. Oleh karena itu, mari budayakan literasi kritis dalam melakukan cross-check saat membaca sebuah berita, serta mencari penjelasan kepada ahlinya agar penyebaran hoax dapat dikurangi. Saya Ahsan dari Prodi Sastra Jawa akan memaparkan argumen mengenai vaksin yang mengandung chip. Beberapa bulan setelah virus corona masuk di Indonesia, masyarakat dihebohkan oleh desas-desus vaksin yang mengandung chip. Hal ini ramai di media sosial bahwa vaksin yang mengandung chip ini digunakan untuk memantau masyarakat Indonesia dan juga rakyat akan dibuat seperti robot. Hal ini juga ramai karena teori konspirasi chip yang dikatakan Bill Gates pada sebuah wawancara pada awal Maret 2020, bahwa butuh sertifikat digital untuk diberikan kepada seseorang atau suatu organisasi yang menciptakan vaksin virus corona baru. Lalu muncul juga sebuah artikel berjudul Bill Gates will use microchip implants to fight coronavirus. Artikel ini merujuk pada penelitian yang didanai oleh Gates Foundation terkait teknologi untuk menyimpan bukti vaksin seseorang. Artikel ini juga menyebut bahwa microchip ini ditugaskan untuk memantau pergerakan warga yang mendapat vaksin itu. Di Indonesia juga ramai atas penjelasan barcode pada vaksin yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 13 Januari 2021. Cuplikan video wawancara tersebut ramai dikritik netizen bahwa yang disampaikan Erick Thohir bermaksud sama dengan program Gates Foundation. Lalu, juru bicara Satuan Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito melalui kompas.com menegaskan bahwa kabar penanaman chip yang ditanamkan dalam vaksin COVID-19 adalah hoax.
Ia juga menjelaskan terkait kode barcode yang ada pada botol vaksin itu tidak akan menempel pada orang yang disuntik vaksin. Kegunaan barcode tersebut semata-mata untuk pelacakan distribusi produk vaksin dan sama sekali tidak dapat difungsikan untuk melacak keberadaan masyarakat yang telah divaksin. Jadi, isu mengenai chip pada vaksin adalah hoax. Oke, hai, saya Ahmad Adam Maulana dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang isu COVID-19. Oke. Dilansir dari CNN Indonesia, di balik maraknya COVID-19 yang telah 2 tahun menjamah kita ini, apalagi dengan adanya varian baru yang kemarin diduga oleh para ilmuwan itu berasal dari India, yang disebut dengan varian Delta, yang dipungkiri bisa 97% lebih menyebar dan lebih berbahaya dari virus SARS-CoV-2 kemarin. Oke. Di balik maraknya COVID-19 itu juga muncul vaksin-vaksin baru seperti Sinovac, AstraZeneca, dan lain-lain. Dari munculnya vaksin-vaksin tersebut, seorang ahli ilmuwan dari Pfizer, yaitu industri obat pernafasan dan paru-paru, yaitu Mike Yeadon, dia berpendapat bahwa vaksin yang telah tersebar di dunia ini itu bisa menyebabkan kematian dini atau kematian lebih cepat gitu. Mike Yeadon memberitahu kepada publik melalui akun Facebooknya, di mana dia berpendapat bahwa sebuah vaksin itu hanyalah paksaan dari pemerintah untuk rakyatnya saja, untuk tidak dijelaskan secara jelas apa maksud dari Mike Yeadon tersebut. Menangkap hal itu, seorang guru besar Fakultas Kedokteran Airlangga, yaitu Khairil Anwar, dia menanggapi bahwa pernyataan yang disebutkan oleh Mike Yeadon itu tidak bisa kita percaya langsung, dan itu juga disebut menyesatkan karena vaksin-vaksin yang telah tersebar di dunia ini itu udah mengalami banyak uji klinis gitu. Jadi sebelum disebarkan atau dijual belikan itu, vaksin itu udah mengalami banyak uji seperti praklinis kepada hewan lalu ke manusia. Jadi udah bisa kita simpulkan kalau vaksin itu memang aman dan tidak ada efek samping, apalagi sampai menyebabkan kematian gitu. Nah, selain dari dokter besar dari Erlangga tadi, juga ditangkap oleh Snoopy atau media dari luar negeri, dari Inggris. Dia mengatakan bahwa pernyataan Mike Yeadon itu tidak ada dasarnya gitu. Dia hanya ngawur dan tidak ada bukti empirisnya. Jadi bisa kita simpulkan saja bahwa apa yang dikatakan oleh Mike Yeadon itu adalah hoax. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 5 yang sudah memberikan pemaparan serta argumen mengenai hoax kandungan vaksin Sinovac, yang memang sedang gencar-gencarnya beredar di media sosial ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok 5. Nah, setelah mendengar pemaparan, saya ingin mengetahui nih pandangan teman-teman tentang bagaimana hoax sangat mudah disebarkan dan langsung dipercaya oleh masyarakat. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat, dipersilakan. Saya Dea ingin izin memberikan pendapat. Menurut saya, hoax bisa dengan mudah tersebar di masyarakat karena adanya kebutuhan akan perhatian. Tidak ada manusia yang tidak menyukai perhatian. Hanya saja cara merespon perhatiannya yang berbeda. Tingkat kebutuhan seseorang akan perhatian juga berbeda, tergantung dari situasi dan kondisi yang dialami oleh penderita. Kemudian, melihat perkembangan globalisasi, media sosial sekarang ini adalah tempat di mana semua orang berkomunikasi. Sehingga media sosial menjadi sasaran utama yang empuk bagi para pencari perhatian untuk menyebarkan kabar secara luas dan cepat. Mereka cenderung tidak memikirkan apakah suatu informasi atau kabar yang mereka sampaikan benar atau tidak. Karena yang terpenting bagi mereka adalah perhatian dari masyarakat luas. Jika masyarakat percaya pada hoax yang diberitakan, merespon, bahkan membagikannya sampai viral, maka si pencari perhatian akan puas
dan muncul niat untuk melakukannya di kesempatan yang akan datang. Lantas, mengapa hoax mudah dipercaya? Seperti halnya kita melihat berita mengenai kehidupan artis dalam arti trivial, menurut saya masyarakat menyukai hal-hal yang berbau ringan dan mudah dicerna. Sehingga jika menemukan informasi yang ringan, masyarakat cenderung menerimanya secara mentah-mentah tanpa memastikannya terlebih dahulu. Terlebih jika informasi tersebut sudah diberitakan secara luas, maka akan ada risiko yang lebih tinggi bagi masyarakat untuk termakan hoax. Hal ini juga dipengaruhi sifat masyarakat yang dalam tanda kutip malas atau kurangnya kesadaran akan literasi kritis. Hal ini semudah memikirkan bahwa informasi yang ringan lebih cepat dimengerti orang daripada informasi berat yang membutuhkan tingkat analisis yang lebih tinggi. Adanya kecenderungan masyarakat yang beralasan, waktu adalah uang, kita harus menghemat waktu, yang menyebabkan tingkat literasi kritis masyarakat semakin hari semakin berkurang. Padahal hal ini sangat penting. Literasi kritis diperlukan agar masyarakat mampu memilah mana hal yang benar terjadi adanya dan sudah dibuktikan, serta mana hal yang dibuat-buat tanpa bukti yang jelas. Sekian dari pendapat saya. Baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Sangat informatif dan sangat kritis menurut saya. Nah, setelah kita mendengar pemaparan dan juga jawaban dari salah satu teman kita, yaitu Dea, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di era digital, kita dapat melihat perkembangan teknologi yang kian maju. Selain itu, muncul banyak sekali platform media sosial untuk berkomunikasi, menuliskan pemikiran, dan berbagi banyak hal. Namun, tak sedikit juga oknum yang menyalahgunakan media sosial tersebut. Seru ya. Mana nih? Oke, belum. Terima kasih Dea atas jawabannya, sangat informatif dan sangat kritis sekali menurut saya. Nah, setelah mendengar pemaparan dan juga jawaban dari Dea, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di era digital ini kita dapat melihat perkembangan teknologi yang kian maju. Selain itu, muncul banyak sekali platform media sosial untuk berkomunikasi, menuliskan pemikiran, dan berbagi banyak hal. Namun, tak sedikit oknum yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu, untuk menarik perhatian dan juga meresahkan masyarakat. Biasanya, hoax yang disebarkan memiliki informasi yang ringan dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat daripada informasi berat yang membutuhkan tingkat analisis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, literasi kritis dan melakukan cross-check sangat diperlukan agar masyarakat mampu memilah mana hal yang benar terjadi dan mana hal yang dibuat-buat tanpa bukti yang jelas. Nah, pada masa pandemi ini beredar hoax mengenai kandungan vaksin, mulai dari kandungan magnet, boraks, sulfero, chip, dan bahkan mempercepat kematian. Oleh karena itu, kami berharap pemaparan kami mengenai hoax tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu, kami juga menyarankan untuk memeriksa berita hoax dan fakta terbaru di website resmi covid19.go.id. Teman-teman juga dapat mengikuti media sosial dari para ahlinya untuk mendapat penjelasan mengenai berita mengenai COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.